2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Saya aja yang membacakan saudara, karena tulisannya kecil-kecil ya. Lihat nih, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Makanya nggak cukup kan? Nggak cukup kita menerima pengampunan kan? Nggak cukup kan? Nggak cukup. Yesus kan cuma, kamu percaya aku pasti selamat. Tunggu. Kalau kondisi saudara dan saya seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus, itu nggak apa-apa. Pada hari ini Tuhan, kalau aku mati, ajak aku ke Firdaus. Nah kita kan masih memanjang saudara. Amin. Ada beban yang harus dibawa, harus digenapi. Ada panggilan Tuhan yang harus dikerjakan. Makanya, lihat nih, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya apa? Larilah begitu rupa. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Cuma satu kuncinya. Sungguh-sungguh. Apa saudara? Sungguh-sungguh. Come on, sungguh-sungguh. Sudah cukup banyak orang Kristen yang gak panas, gak dingin, gak panas, gak dingin. Kegiatan rohani nomor 1 paling banyak. Betul? Paling banyak banget kegiatan rohani. Program rohani paling banyak banget. Oke, berusaha sungguh-sungguh. Artinya apa saudara? Artinya apa? Ini loh, jangan jadi orang Kristen yang agamawi. Amin. Tapi gini, perhatikan kondisi hidup kita, iman kita. Apakah bertumbuh segini, naik lagi segini, naik segini, sampai sini? Kalau kita merosot, berarti ada yang salah loh. Serius nih, ada yang salah. Coba cek. Ya, mungkin aku terlalu sibuk di akhir-akhir ini. Aku gak pernah intim dengan Tuhan. That's it, kuncinya. Benar? Pak, diminta pelayanan di sana. Ayo berangkat. Pak, besok pelayanan lagi di sana. Berangkat. Sampai capek, pulang, gak ada waktu dengan Tuhan. Kelar. Selesai. Makanya Yesus bilang gini, banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal kau, enyahlah pembuat kejahatan. Kamu udah melayani, sibuk sana sini, kamu ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini sama kamu, pikir, kamu membuat kejahatan. My God. Kita nggak bingung, Tuhan udah melayani nih Tuhan, kok aku membuat kejahatan? Gimana ceritanya? Ada ayat yang sebelumnya, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Aku tidak mengenal kamu, enyahlah pembuat kejahatan. That's itu poinnya. Poinnya itu. Karena di hari-hari terakhir yang berseru Tuhan Tuhan itu adalah orang percaya. Gak mungkin bukan orang percaya yang berseru Tuhan Tuhan. Benar gak? Dia tahu Tuhan Tuhan. Dia sudah banyak orang yang berseru kepadaku, kata Tuhan. Berarti kan anaknya Tuhan kan? Anak Tuhan. Banyak yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan. Aku sudah melakukan ini. Kegiatan bla 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 bla. Yesus bilang, aku gak kenal kamu ya. Gimana coba? Enyahlah pembuat kejahatan. Wah, ketika saya membaca dengan pengertian yang benar, saya semakin takut. Makanya Paulus saja tulis
iblis. Sesudah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Paulus tulis itu, sekelas rasul yang sudah berjumpa dengan Yeshua. Nah, orang-orang Kristen sekarang enak banget saudara, terlalu nyaman dengan yang namanya kasih, jadi repot, betul gak? Kasih repot. Kasih Pak, yang penting mengasihi Pak, kasih yang mana dulu nih? Kasih yang mana dulu? Kalau kasih gak berlari, gak menguasai diri sepenuhnya, itu bukan kasih. Itu selfish, mengasihani diri sendiri. Betul? Yes. Justru karena kamu harus dengan berusaha sungguh-sungguh, nih, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena apa? Ini loh, karena bahwa dosa-dosanya dia lupa sudah diampuni. Mindset mereka, mindset orang Kristen, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Selesai. Tapi dalam penguasaan diri dia gagal. Nah ini nih yang dimaksudkan Rasul Paulus itu ini. Supaya kita bukan jadi orang Kristen yang gampangan. Amin. Kan ada ayat kan, kita ini bukan anak-anak gampang, benar? Ada kan ayatnya?